Saya menyimak paparan beliau yang lumayan panjang, yang intinya ketika menjelaskan tentang keunggulan bangsa Yahudi, beliau mengkaitkan dengan penolakan terhadap seruan boikot yang disuarakan atau difatwakan oleh MUI. Al-Quranlah yang mengakui bahwa Yahudi bangsa super. Allah memberikan keistimewaan orang Yahudi di atas bangsa-bangsa yang lain. Bangsa yang cerdas. Semua badan intelijen dunia yang melatih Mossad, produk-produk yang ini ya mungkin. Tapi kalau produk pemikiran, keilmuan, ya nggak bisa dong. Baiklah, mari kita lihat secara keilmuan, apakah benar bangsa Yahudi itu adalah bangsa superior, merupakan ras yang unggul melebihi ras dan bangsa yang lain? Klaim bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang unggul, itu bukanlah hal yang baru, tetapi lagu lama. Ini telah diisyaratkan dalam Al-Quran ketika Allah Ta'ala berfirman, وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ. Berkata orang-orang Yahudi dan Nasrani, kami ini anak-anaknya Allah, dan kami adalah kekasih-kekasih Allah. قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ. Katakan wahai Muhammad, jika klaim kalian itu benar, kenapa kalian diazab oleh Allah? Bal antum basyarum mimman khalaq. Kalian itu hanyalah makhluk-makhluk yang kami ciptakan sebagaimana yang lainnya. Banyak pihak yang salah paham dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berkata atau yang menyebutkan tentang keutamaan Bani Israel. Ya Bani Israel, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jika kita ingin tahu bagaimana sebenarnya penjelasan ayat ini, para ulama tafsir telah menjelaskan. Tafsir ayat ini diantaranya adalah yang pertama, makna dilebihkan ini adalah dilebihkan dalam beberapa sisi, tetapi tidak dilebihkan di sisi yang lain. Dan ini adalah hal yang bisa diterima. Para rasul saja Allah Ta'ala berfirman, wa tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Dan para ulama telah menjelaskan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain, yaitu mereka diberikan Taurat. Kemudian banyak para nabi dan rasul diutus dari kalangan mereka. Sebagian ulama yang lain menafsirkan bahwa maksud kelebihan ini adalah dilebihkan dari bangsa pada masanya, tidak sepanjang masa. Karena setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus, yang dijadikan sebagai umat terbaik dan diberikan kelebihan terbanyak adalah umat beliau. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas." Kalian wahai umat Muhammad adalah umat terbaik yang kami keluarkan di tengah-tengah manusia. Ini penjelasan pertama, tafsir para ulama. Penjelasan yang kedua, kalau ayat tadi diklaim sebagai ayat yang menunjukkan superiornya bangsa Yahudi, lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan sebaliknya? Yang menunjukkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang dikutuk, bangsa yang ditimpa berbagai macam malapetaka, bangsa yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu banyak ayatnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Duribat 'alaihimud dhillatu ainama sukifu." Mereka itu ditimpa kehinaan dimanapun mereka berada. Dan bangsa Yahudi adalah bangsa yang banyak sekali ditimpa adab dan malapetaka, terlunta-lunta sepanjang zaman. Maka ayat tadi harus dikompromikan dengan ayat yang juga menunjukkan kutukan-kutukan Allah kepada bangsa Yahudi. Yang ketiga, menyebutkan keutamaan itu adalah gaya bertutur Al-Quran, agar kita bersyukur dan mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dibegitukan bukan hanya Bani Israel. Ketika memerintahkan agar umat manusia tunduk beriman kepada Allah taala, Allah misalnya menggunakan bahasa walaqad karramna bani Adam wa hamalnahu fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ayat ini menyatakan bahwa manusia itu begitu dimuliakan oleh Allah dan telah dilebihkan dari banyak sekali ciptaan Allah Ta'ala yang lainnya. Namun ketika kita berbicara tentang keagungan keutamaan manusia, jangan lupa ayat-ayat yang lainnya yang menyebutkan ketika manusia itu tidak mau tunduk kepada Allah Ta'ala, mereka itu jatuh ke dalam kerendahan, bahkan lebih rendah daripada hewan. Yang keempat bantahannya, kalau bangsa Yahudi adalah bangsa dan ras yang paling unggul, ini bertentangan dengan fakta dan realita yang ada. Keunggulan di sisi mana? Kalau berbicara tentang keunggulan kekuasaan, memang benar Bani Israel pernah memiliki kerajaan yang besar. Tetapi apakah satu-satunya? Tidak. Bahkan kalau dibandingkan dengan bangsa yang lain, Romawi jauh lebih luas wilayahnya. Bahkan kemudian kalau berbicara tentang kesejahteraan, bangsa Yahudi itu bangsa yang tidak pernah diperhitungkan sepanjang sejarah. Bahkan menjadi bangsa yang tidak punya tanah air. Mau dilihat dari sisi ilmu pengetahuan misalnya, yang mana hari ini semuanya dikait-kaitkan dengan Yahudi. Penerima Nobel terbanyak itu dari Yahudi. Sebentar, coba kita lihat secara kesejarahan. Kemana Yahudi di masa lalu? Apa kemajuan yang sudah mereka raih? Justru sebaliknya, hampir selama 1000 tahun, bangsa-bangsa dari kaum muslimin, justru mereka yang memegang peradaban. Ilmu pengetahuan dipegang oleh kaum muslimin yang ada di Persia, yang ada di Andalusia, yang ada di Syam, yang ada di Mesir. Siapa penerbang pesawat pertama? Jauh sebelum Wright bersaudara, yang menerbangkan adalah Ibnu Firnas. Kalau berbicara tentang ilmu matematika, lihat siapa penemu angka-angka, siapa yang merumuskan begitu banyak keilmuan dalam ilmu matematika, juga fisika, juga kimia. Kalau bukan bangsa-bangsa yang ada dalam wilayah kaum muslimin. Hanya belakangan saja hari ini, ketika mereka mendapatkan momentum, mereka katanya menemukan ini, menemukan itu. Walaupun kalau kita teliti lagi, banyak penemuan itu yang sebenarnya adalah hasil dari plagiat,
Belum lagi berbicara bahwa keilmuan itu selalu berkaitan dengan penguasa atau negara. Kalau negara itu mendukung, memberikan fasilitas kepada ilmuannya, ya mereka bisa maju. Dan hari ini pun tidak semuanya Yahudi. Kita lihat para penemu, ada orang berkebangsaan India, ada orang Arab, ada orang Cina. Bahkan kalau berbicara tentang kekuatan dunia, Cina hari ini menggeliat. Termasuk Indonesia. Jangan dikatakan orang Indonesia itu bodoh-bodoh. Banyak penemuan dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Cuma ya itu tadi, negara kita ini tidak mendukung ilmu. Akhirnya kemudian banyak orang-orang pintar yang lari ke luar negeri. Maka ini juga koreksi. Kalau Anda misalnya memisahkan antara ilmu dengan kekuasaan, mengatakan kalau Islam itu tidak pernah jaya kalau bicara politik. Kalau ilmu oke lah. Apa dikira keilmuan pada masa itu tidak ada kaitannya dengan sokongan pemerintah? Tahukah kita dalam sejarah bahwa pemerintah Islam itu sangat mendukung keilmuan? Bahkan di antara gambarannya bagaimana dukungan pemerintah pada masa Islam, mereka itu bisa menimbang karya tulis dengan emas. Karena itulah kemudian keilmuannya berkembang. Muncul berbagai macam penemuan-penemuan hebat. Karya-karya tulis dihasilkan luar biasa. Apakah itu bisa terjadi kalau seandainya pemerintah Islam pada masa itu tidak mendukung keilmuan? Tidak mungkin.